Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan ngadonan, ngabuburit dengan obrolan Ramadan. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang tobatnya sang perampok. Alkisah seorang pemuda berusia kira-kira 12 tahun menempuh perjalanan dari kota Mekah tempat asalnya menuju Baghdad. Tujuan dari pemuda ini tidak lain untuk menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat ke Baghdad, ia meminta sang ibu untuk memberikan wasiat kepadanya. "Wahai ibu, berikanlah aku wasiat," pinta si pemuda. "Wahai anakku, aku tidak akan memberikan wasiat kepadamu. Namun satu permintaanku. Berjanjilah kepadaku, kau tidak akan berbohong kepada siapapun," pesan ibu. Si pemuda itu lantas mengiyahkan permintaan sang ibu. Sang ibu memberikan 400 dirham kepada anaknya sebagai bekal perjalanan menuju tempat ia belajar, kota Baghdad. Berangkatlah pemuda itu menuju arah Baghdad. Namun di tengah-tengah perjalanan dia dihadang sekelompok perampok. Diberhentikanlah pemuda itu. "Wahai pemuda, apakah kamu memiliki uang?" todong sekelompok perampok tersebut. Si pemuda yang ingat pesan ibunya lantas menjawab pertanyaan perampok itu dengan jujur tentang uang yang dia miliki. Iya, aku memiliki uang sebanyak 400 dirham, jawab si pemuda itu dengan polosnya. Sekawanan kelompok itu pun lalu menertawakan si pemuda itu seraya berkata, "Mana mungkin anak muda sepertimu punya uang sebanyak itu. Sudah pergi kau, anak muda," ucap para perampok itu sambil menertawakan. Berlalulah si pemuda itu. Tak seberapa jauh ia berjalan, pemuda itu lantas dihadang kembali oleh seseorang. Seseorang itu tak lain adalah pimpinan para perampok yang tadi menghadang pemuda tersebut. "Wahai pemuda, apakah kau memiliki uang?" todong pemimpin kelompok tadi. Pemuda itu kembali terngiang oleh wasiat ibunya untuk tidak berbohong kepada siapapun. "Iya, aku memiliki uang sebanyak 400 dirham, jawab si pemuda itu dengan polosnya. Namun berbeda dengan anak buahnya yang tidak mempercayai pemuda itu memiliki uang 400 dirham. Justru pemimpin perampok itu percaya dan merampas 400 dirham milik pemuda tersebut. Namun pemimpin rampok itu terheran-heran. Kenapa pemuda itu jujur kalau dia memiliki uang 400 dirham. Kemudian perampok itu pun bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, kenapa kamu berkata jujur dengan uang yang kamu punya? Sedangkan kamu tahu resikonya akan kehilangan uang yang kamu punya tersebut?" tanya si pemimpin perampok. "Aku diberi wasiat oleh ibuku agar tidak berbohong kepada siapapun. Dan kini aku sedang menjaga amanah wasiat tersebut," jelas si pemuda. Si pemimpin rampok itu terkejut dengan jawaban si pemuda. Kini hatinya mulai tak karuan melihat si pemuda yang begitu teguh memegang amanah dari sang ibu. Kini pemimpin rampok itu ingat pada dirinya sendiri yang begitu mudah melanggar apa yang diamanahkan oleh Allah. Pemimpin rampok itu lalu mengembalikan uang si pemuda. "Ambillah uangmu. Kini aku berjanji untuk bertobat kepada Allah. Aku tak akan bermaksiat lagi setelah ini," ujar si pemimpin perampok. Singkat cerita, sore harinya anak buah dari pimpinan rampok itu menemuinya untuk menyetorkan hasil rampokannya. Anak buahnya terheran-heran melihat pimpinannya terseduh-seduh menangis dan menyesali segala perbuatannya selama ini. "Wahai anak buahku,
kini aku bertobat. Aku akan menjalankan amanah perintah Allah sebagai hamba. Ucap pemimpin perampok itu sambil terus terseduh. Mendengar ucapan sang pemimpin, anak buahnya lantas menimpali. Wahai tuanku, kalau engkau sudah bertobat, sedangkan engkau adalah pemimpinku, maka kami akan ikut bertobat kembali ke jalan Allah. Timpal kawanan perampok yang akhirnya bertobat. Akhirnya pemimpin dan kawanan perampok itu pun bertobat. Lantaran kepolosan, kejujuran, dan keteguhan pemuda tadi dalam memegang amanah dan wasiat. Nah, itulah kisah tobatnya sang perampok. Dari kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa memegang amanah dan wasiat, serta mengajarkan kita untuk memiliki sifat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.